Lalu Bang Rudi bilang bahwa di Al-Quran nggak dikenal kata Yahudi. Oh salah. Ada 8 kali kata Yahudi secara letterlets termaktub di dalam Al-Quran. Kalau nggak kenal, ngapain Al-Quran nyebut itu? Coba, kita pakai akal kita. Gitu ya. Tema kita lagi tidak menyamakan cerita antara Musa di dalam Al-Quran dan Musa di dalam Bible. Yang sudah dibilang oleh Al-Quran dalam Bible ini udah mengalami interpolasi, sudah mengalami fabrikasi, sudah mengalami kerusakan. Kalau mau tema yang lain, membahas apakah Bible terjaga dan Al-Quran terjaga, itu mudah sekali. Tapi kita tidak sedang membahas itu. Yang pertama, kita keluarkan pokok-pokok fundamental bagaimana Tuhan dalam sudut pandang orang Israel. Tuhan dalam sudut pandang orang Israel, teman-teman, tidak pernah jadi manusia. Silakan cek dalam Bilangan 23 nomor 19. Itulah Tuhannya orang Israel yang mereka sebut sebagai Hashem sang nama. Tidak pernah menjadi manusia, digebukin oleh bangsa Romawi, tidak pernah. Lalu persamaan itu coba kita linearkan. Apakah Tuhannya orang Islam pernah jadi manusia? Apakah Tuhannya Islam itu pernah jadi manusia? No. Sekali lagi, Tuhannya Islam tidak pernah jadi manusia. Selamat datang di kebenaran. Lalu apakah Tuhannya Oten, orang-orang Kristen pernah jadi manusia? Ya, 1000%. Iya. Bahkan dia harus metong, lalu dia dilantik jadi Tuhan. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yang kedua, apakah Israel hanya punya satu-satunya Tuhan? Silakan cek, satu-satunya Tuhan, tidak 2, tidak 3, ataupun banyak. Israel percaya monoteisme Tuhan, termaktub dalam Ulangan bab 6 nomor 4. Mereka sebut dengan Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Allah pun juga ketika menceritakan kembali tentang kisah Musa berfirman dalam surat Toha ayat 14. Kata Allah apa? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata lidzikri. Sesungguhnya Allah itu satunya-satunya Tuhan, sembahlah Dia sebagai zikir untuk mengingat Dia. Ketika kita linearkan apakah sama? Yes. Lalu Tuhannya Kristen ada berapa? Saya katakan ada 3. Bapak Tuhan, Roh Kudus Tuhan, dan Firman Tuhan. Kemarin Bang Rudi juga tidak membantah Tuhannya Kristen ada 3. Edis pun juga tidak membantah Tuhannya Kristen ada 3. Sorry. Tap layarnya teman-teman. Lalu apakah Tuhannya orang Israel berbeda dengan makhluk? Berbeda dengan ciptaannya? Yes. Dalam Yesaya 46 nomor 5 dikatakan, hendak kepada siapa kamu menyamakan aku? Lalu Tuhannya Islam, yes, dalam Asyura, laisa kamislihi sayun, tidak ada yang setara dan serupa dengan Dia. Tuhannya Oten, we know. Kira-kira gitu, coba tangan. Yuk teman-teman, kita menang debat tapi kalah PK itu anomali teman-teman. Kita kencengin tap-tapnya ya. Ayo kawan, kita balik. Habis ini si Goldian ya 600 orang. 700. Masa kalah kita ke PK? Kita gas. Ya. Kawan-kawan, ini semakin menyatakan bahwa Goldian langsung mengakui, menyerah bahwa Tuhannya orang Islam itu tidak sama dengan Tuhan orang Yahudi. Dia bilang gini, Tuhan orang Islam tidak pernah menjadi manusia. Jangankan menjadi manusia, menjadi apapun tidak pernah. Sementara Tuhan orang Israel datang ke dunia ini pernah jadi tiang awan, tiang api. Baca aja kisah Keluaran itu. Maka mereka dituntun pada siang hari oleh tiang awan dan pada malam hari oleh tiang api. Dan Tuhan ada di sana. Berarti Tuhan ada dalam bentuk tiang awan, tiang api. Kalau Islam memang Tuhannya nggak pernah jadi apa-apa. Dan Goldian bilang terakhir kali apa? Tidak ada yang setara dengan Dia. Buktinya Goldian kemarin mengakui setara dengan Tuhannya Goldian. Tuhannya Goldian tidak bisa menjadi kodoks. Goldian pun nggak bisa menjadi kodoks. Kan sama, setara. Apalagi yang nggak bisa kawan? Goldian juga nggak bisa. Terus apa yang mau dibilang tidak ada yang setara dengan Dia? Definisi yang kau lontarkan Goldian
Itu kau sudah menyetarakan diri dengan Tuhan. Pahami dulu itu. Kalau bagi kami, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jikalau dia ingin menjadi kodok, dia bisa. Kami manusia nggak bisa jadi kodok. Artinya kami kalah dong. Dia tidak setara dengan siapapun. Kalau definisi Goldian tidak setara itu, artinya tidak bisa jadi manusia, tidak bisa jadi ini, tidak bisa jadi. Lah jadi Tuhanmu itu apa lah ya? Heran aku, jadi Tuhan itu didefinisikan apa? Artinya Tuhan Goldian terbatas. Tidak bisa apapun yang dia kehendaki. Dia kan sudah definisikan, tidak bisa jadi ini, tidak bisa jadi, tidak bisa serupa makhluknya. Sementara Goldian itu tanpa sadar menjelaskan Tuhan itu serupa makhluknya. Kalau nggak percaya kalian tanya Goldian, apakah Tuhan makan? Dia jawab tidak. Ada nggak makhluk yang tidak makan? Ada batu. Orang ini nggak ngerti apa yang mereka ucapkan kawan. Kali dua, makanya kali dua kalian biar enak aku membal-bali dia. Masa kalah kita, dia 400 km. Paham ya kawan-kawan? Mereka ini tidak akan pernah tahu apa yang mereka ucapkan. Ya. Tidak ada yang setara dengan dia. Kalimat itu pun dia nggak ngerti apa yang dimasukkannya itu. Oke, sekarang masuk bilangan. Bilangan 23 ayat 19. Dibilang begini. Allah bukanlah manusia. Mereka yang ngambil itu titik. Titik kawan. Nggak dilihatnya koma. Sehingga dia berdusta. Ini mengatakan bahwa semua yang pendusta itu adalah manusia. Yang tidak berdusta itu Tuhan. Dia tidak pernah berdusta. Kalau manusia kan siapapun manusia pasti pernah berdusta dan berbohong. Paham ya? Nah ini kawan. Mereka nggak tahu hanya habis itu Allah bukanlah manusia titik. Masa begitu aja. Masih ada kelanjutannya koma. Sehingga dia berdusta bukan anak manusia. Berarti dia bisa anak manusia. Sehingga dia berdusta. Bukan anak manusia. Maksudnya apa? Allah itu bukan manusia yang mau berbohong. Aku bukan anak manusia. Bukan gitu. Kan berbohong dia kalau mengatakan dia bukan anak manusia. Bisa dia kalau mau jadi anak manusia, bisa. Itulah maknanya Lukas 1 ayat 37. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau orang Kristen mengatakan Tuhan itu tidak sama dengan manusia. Tidak setara. Apa buktinya? Tuhan bisa turun dari surga ke bumi. Manusia tidak bisa langsung naik ke surga kalau tidak seizin Tuhan. Tuhan bisa menjadi tiang awan. Manusia nggak bisa menjadi tiang awan. Itu maknanya tidak sanggup manusia sama dengan Tuhan. Definisi Goldian, aduh, tidak jelas. Makanya kawan, saya kenapa melarikan itu ke Musa? Karena Wahyudi, Tuhannya diperkenalkan Musa. Karena kitab suci ditulis Musa. Datang si Goldian mengatakan, kitab suci Al-Quran bukanlah kitab sejarah. Terus dia bilang, Allah menceritakan. Apa dia mau mengatakan tadi Al-Quran itu menjadi menurut Goldian, ya, ingat kata-kata dia. Allah menceritakan, jadi kitab cerita. Cerita yang tidak putus. Kan begitu. Kalau di Bible jelas, urutan-urutan peristiwanya, lurus-lurus sejarahnya jelas. Urutan-urutannya. Oh, apakah kita akan berbicara tentang ini? Tidak perlu, kita masih judulnya mengenai apakah Tuhannya di dalam orang Wahyudi sama dengan Tuhannya Islam.